Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Fuad akan menjelaskan suatu pengenalan tentang sistem komputer. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Anda pasti akan menemukan suatu alat atau yang harus dikerjakan oleh komputer. Nah, di sini dalam sistem komputer itu sendiri ada tiga sistem: input, proses, dan output. Jadi di sini komputer sebagai jembatan penghubung antara manusia dan komputer. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana komputer itu bekerja dan bekerja sama dengan manusia. Yang disebut dengan ada komponen sistem komputer, ada fungsi komputer, dan bagaimana pengolahan data melalui komputer. Jadi sebelum kita membahas tentang pengolahan data, kita akan membahas terlebih dahulu tentang komputer itu sendiri. Kalian pernah melihat ada komputer PC, ada komputer laptop, ada komputer desktop. Jadi dalam komputer juga itu sebenarnya memiliki suatu sistem yang harus diperintah oleh manusia itu sendiri. Jadi dalam artinya secara harfiah itu sistem yang artinya itu adalah sistema. Kalau bahasa Yunani itu adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan. Jadi antara manusia dan komputer itu saling melengkapi sehingga bisa dipergunakan oleh manusia itu sendiri. Jadi dalam komputer itu sendiri merupakan alat elektronik sebagai pengolahan data. Di sini ada, bisa kalian baca sendiri untuk sistem komputer itu sendiri. Jadi pada dasarnya itu komputer itu bertujuan untuk mengolah data sehingga proses manusia itu bisa terbantu dengan sistem komputer. Nah, di dalam itu ada input, ada proses, dan ada output. Dalam input itu sendiri, jadi dalam komputer itu pasti ada alat masukan atau disebut dengan input. Jadi apa yang akan kalian inputkan kepada komputer? Jadi apa yang kalian mau inputkan, contohnya misalkan input gambar, bisa keluarnya gambar, atau suara, atau video, atau teks. Jadi bisa apa saja yang akan kalian inputkan untuk diproses. Nah, untuk proses itu sendiri, jadi sebelum itu si komputer akan memproses yang apa kalian input. Nah, di sini akan dijelaskan sistem akan membuat suatu proses transfer data. Apa yang dibaca memberi komputer akan diproses di CPU atau Central Processing Unit. Jadi dalam komputer itu ada otaknya sendiri yang disebut dengan CPU atau prosesor. Dan untuk di dalam output, jadi output adalah keluaran yang disajikan apa yang diinputkan oleh kita sebagai brainware-nya atau penggunanya. Jadi nanti keluarannya ada berupa gambar atau grafik, file explorer, atau dengan suara. Jadi diolah apa yang diolah pada komputer itu sendiri. Dan di sini ada sistem bilangan. Jadi dalam komponen sistem komputer itu yang tadi melalui tiga tujuan pokok adalah sebagai hardware, software, dan brainware. Nah, untuk selanjutnya adalah ini ada tiga komponen utama dalam sistem komputer. Jadi yang tadi dijelaskan itu tentang hardware, software, dan brainware. Hardware itu jadi seputar tentang perangkat keras atau fisik yang bisa dipegang oleh kalian. Contohnya ada monitor, ada mouse, ada keyboard,
ada CPU, ada printer. Jadi semua yang bisa dipegang itu bagian dari hardware. Jadi dalam hal itu sesuatu yang perangkat keras atau yang bisa dipegang. Untuk software itu adalah data elektronik atau aplikasi yang ditanamkan dalam suatu program. Jadi kita bisa menginstruksikan ke dalam software atau aplikasi. Contohnya Microsoft Word untuk pengolah kata atau pengolah angka, Microsoft Excel. Jadi dalam software itu adalah yang disebut dengan perangkat lunaknya komputer. Untuk satu lagi yaitu adalah brainware. Berarti kita penggunanya sendiri. Brainware adalah manusianya atau peran kita sebagai penginput suatu proses di mana nanti apa yang akan kita inputkan, instruksikan ke komputer menjadi diproses oleh komputer untuk memiliki tujuan output yang diinginkan. Jadi perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing yang berbeda, saling bergantung satu sama lainnya agar bisa berinteraksi dengan brainware, software dan hardware. Begitupun sebaliknya. Jadi itulah dasar pengertian sistem komputer, sehingga komponen-komponen utama kalian bisa mampu mengenal apa itu di sistem komputer, apa saja alat-alatnya, apa saja komponen-komponennya. Jadi kalian bisa pelajari nanti di lab alat-alat apa saja sih yang termasuk alat input, alat output, ataupun software apa saja. Terima kasih yang sudah menonton video Papua. Jadi nanti bisa dijelaskan oleh masing-masing untuk pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.